Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Asinur Rohma. Saya merupakan mahasiswa pendidikan IPA angkatan 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai krisis energi dan juga energi alternatif. Ini tuh merupakan materi yang sudah sering kita dengar ya, karena ini tuh merupakan materi pembelajaran yang ada di kelas 9 SMP. Nah, di sini kita sudah ada narasumber spesial di samping kita. Beliau merupakan mahasiswa S3 dari Prancis ya, Kak. Dan beliau itu namanya adalah Kak Isna. Mungkin untuk mengenal lebih dekat dan lebih jauh dari Kak Isna bisa memperkenalkan diri nih, Kak. Oke, terima kasih ya Kak Asri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isnaini Dairina. Teman-teman bisa manggil saya Kakak Isna. Nah, saat ini saya merupakan mahasiswa semester 1 di jurusan Functional Ecology and Agronomy di University of Montpellier, Prancis. Dan selain itu, saya juga sedang terlibat dalam proyek pemetaan pembukaan tambang nasional yang merupakan kolaborasi antara Badan Informasi Geospasial dan juga Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Wow, berarti Kak Isna ini sudah dari semester 1 ya Kak, sudah berkecimpung di dunia pemetaan lingkungan gitu di Universitas Gadjah Mada, khususnya itu di geografinya, di Fakultas Geografinya. Itu sangat yang akan menjadi perbincangan kita pada hari ini gitu ya Kak. Mungkin untuk lebih bisa jauh untuk berbincang-bincang ya Kak, kita langsung saja bertanya ke Kak Isna nih. Kalau menurut Kak Isna, kira-kira tuh definisi krisis energi dan energi alternatif tuh apa sih Kak? Oke, jadi balik lagi ya ke definisinya krisis. Krisis itu kan berarti sesuatu yang kurang nih ya. Jadi kalau energi sendiri, krisis energi berarti keadaan ketika ketersediaan energi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia atau ketika sumber energi itu yang digunakan semakin menipis sehingga sulit didapat dan harganya mahal sekali. Nah, memang sumber energi itu apa aja ya adik-adik ya? Nah, yang pertama pasti ya seperti listrik, bensin, gas, kemudian bahan bakar motor. Nah, itu kan semuanya berasal dari sumber daya alam. Nah, sebagian besar energi itu berasal dari energi yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, batu bara, gas alam yang mana jumlahnya terbatas dan nantinya akan habis. Nah, jika penggunaan terlalu besar dan cadangan berkurang, nah inilah yang kita masuk ke dalam krisis energi. Wow, berarti krisis energi itu sangat dekat juga ya Kak dengan kita gitu ya Kak, apalagi Betul. sudah banyak terjadi gitu. Lalu Kak, kalau misalnya sebenarnya tuh faktor yang menyebabkan krisis energi itu apa sih Kak? Oke, jadi kita masuk ke dalam faktor dari krisis energi ya teman-teman. Nah, khusus untuk di Indonesia ya, atau di negara-negara lainnya pun, yang pertama, kita energi itu masih tergantung terhadap sumber energi yang tidak terbarukan atau energi fosil. Nah, Indonesia ini masih banyak menggunakan eee, batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam, yang mana ya jumlahnya itu terbatas dan bisa habis. Memang Indonesia itu memiliki salah satu produsen batu bara gas alam terbesar di dunia. Namun pada akhirnya nanti pun itu akan habis dan kalau mau memproduksi lagi tuh butuh jutaan tahun. Kemudian yang kedua dari kitanya sendiri yaitu pertumbuhan penduduk dan juga industri. Semakin banyaknya orang, maka semakin banyak pula kebutuhan akan listrik, transportasi, bahan bakar yang semakin besar. Kemudian kita juga sedang memasuki namanya revolusi industri ya teman-teman, yang artinya banyak sekali pembukaan pabrik dan juga industri yang mana butuh energi untuk memproduksi dalam jumlah yang besar. Dan yang ketiga, dari lingkup rumah tangga, yaitu penggunaan energi yang boros, seperti listrik yang sering terbuang percuma, atau kita bisa lihat lampu yang dibiarkan menyala ketika siang hari, kemudian atau mungkin yang paling simpel tuh charger tetap menempel walaupun tidak terpakai, teman-teman. Nah, yang keempat adalah kurangnya pemanfaatan energi terbarukan seperti uh, matahari, air, angin, dan biomasa yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Seperti itu.
Wow, ternyata tuh itu udah menjadi masalah ya, Kak, udah menjadi sumber ya harus segera dicari solusinya sebenarnya. Iya. Dan tadi Kak Ista juga sempat menyinggung kita tuh kurang, memakai energi terbarukan gitu kan seperti air, matahari. Nah kira-kira di Indonesia sendiri ya Kak, kita beralih ke energi alternatif apa yang kira-kira bisa digunakan di Indonesia untuk menggantikan energi fosil yang tidak terbarukan tadi? Nggih. Jadi, kita memang Indonesia itu alhamdulillah punya banyak sekali, cadangan, atau sumber daya alam ya teman-teman. Lahan kita luas, kita punya laut yang luas juga, kita juga punya, kita berada di garis khatulistiwa. Nah itu bisa, sumber-sumber energi yang terbarukan itu sebenarnya bisa di-convert, bisa diubah menjadi, sumber energi yang terbarukan. Nah yang pertama yaitu energi matahari atau kita bisa menggunakan panel surya. Jadi kita bisa memasang panel surya di rumah-rumah, di atap rumah atau di lahan yang luas untuk menangkap sinar matahari dan dikonvert nanti ke dalam bentuk listrik. Kemudian energi angin, itu bisa menggunakan kincir angin, yang bisa menggerakkan, dan itu cocok di daerah pantai dan juga dataran tinggi yang anginnya kencang. Kan di Indonesia banyak ya teman-teman ya. Kemudian energi air atau hidro. Nah, ini, kita bisa lihat di daerah aliran sungai yang di bagian hulu atau di daerah-daerah pegunungan bisa saja dipasang turbin, yang mana, air terjun itu bisa menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik seperti, yang dilakukan oleh pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat, energi panas bumi atau geotermal. Jadi di Sumatera dan Jawa itu kita punya banyak sekali. Kita, dilalui namanya Ring of Fire. Nah, itu kita punya banyak sekali gunung api yang menghasilkan panas bumi atau geotermal dan itu, panas bumi itu bisa digunakan untuk menghasilkan uap dan uapnya ini bisa menggerakkan turbin dan jadilah listrik. Yang keempat, biomasa atau energi dari sisa tumbuhan, kayu, kotoran ternak, dan juga sampah organik, yang mana kita memang negara agriculture dan kita memang banyak sekali menghasilkan biomasa itu, yang mana bisa diubah menjadi bahan bakar nabati atau biofuel. Dan yang keenam yaitu energi gelombang laut atau pasang surut. Indonesia itu luas, luas banget ya teman-teman, lautannya, terus itu juga daerah pantainya. Nah, gerakan air laut ini itu bisa digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Seperti itu. Wah, ternyata banyak juga ya Kak Isna ya, energi alternatif yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut gitu. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Kak Isna, kalau misalnya ada banyak sekali energi alternatif yang memang bisa dimanfaatkan gitu, khususnya juga di Indonesia. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kira-kira apa sih hal-hal kecil gitu, langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan oleh kita sebagai generasi muda untuk mengurangi tingkat krisis energi ini Kak gitu? Oke, jadi hal-hal kecil apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, sebagai murid ya, siswa gitu. Yang pertama, yang pasti ya, yang mudah itu mematikan lampu atau alat-alat elektronik jika tidak dipakai. Kemudian yang paling mudah banget itu mencabut charger laptop, charger HP ketika sudah selesai men-charge. Kemudian gunakan air seperlunya untuk menghemat pompa listrik dan juga gunakan kendaraan bersama atau mungkin teman-teman bisa mulai olahraga jalan kaki atau naik sepeda kalau mau bertransportasi dalam jarak yang dekat. Seperti itu ya teman-teman ya. Berarti, itu sebenarnya hal-hal yang simpel ya, Kak, yang kadang kita lupa gitu, kayak charger lupa untuk dicabut, air lupa dimatiin, terus Iya. lampu juga ya udah tinggal aja. Itu kan berarti kalau kita harus lebih aware lagi gitu, lebih sadar diri lagi gitu, sadar kalau misalnya lingkungan kita tuh butuh kita perhatikan juga gitu. Oke Kak, untuk yang terakhir nih Kak, sebagai closing statement-nya, kira-kira apa harapan Kak Isna untuk generasi muda ke depannya dalam menghadapi krisis energi gitu? Oke, jadi harapan saya untuk generasi muda dalam menghadapi krisis energi. Untuk generasi muda seperti kita yang mungkin akan hidup 30-40 tahun lagi, ya kita harus hemat energi ya teman-teman. Ya tadi ubah pola hidup kita menjadi rajin naik sepeda atau mungkin lebih hemat listrik. Nah, kemudian
ketika nanti kita sudah berada di bangku kepemimpinan, nah saya harap nanti Indonesia ini akan melakukan transisi energi secara berangsur-angsur. Nggak harus langsung, tapi berangsur-angsur, dan juga dilakukan diversifikasi atau penganekaragaman sumber energi. Jadi tidak hanya bergantung pada satu sumber energi, apalagi sumber energi fosil, tapi sudah mulai ke energi terbarukan. Seperti yang kita sudah bahas tadi, kita tuh ada angin yang kencang, sinar matahari yang sepanjang tahun ada, kita juga ada geotermal. Nah, itu semua bisa dimanfaatkan, dan itulah gunanya diversifikasi. Jadi ketika ada satu yang sudah habis, kita masih punya yang lain, seperti itu. Karena kan kita juga butuh energi untuk hidup ya, teman-teman. Kita butuh energi untuk menghidupkan kompor, kita butuh energi untuk ngecas HP. Nah, makanya karena energi ini sesuatu yang berharga, memang tidak terlihat, tapi itu sangat dekat dengan kita. Makanya saya harap kita semua kita mulai menghemat energi itu dan mulai memikirkan solusi ke depannya untuk mulai berangsur-angsur pindah ke energi terbarukan, seperti itu. Wah, ini pesan dari Kak Isna ya. Jadi kepada generasi muda, ayo kita sama-sama untuk lebih peduli lagi gitu kepada lingkungan. Jangan sampai kita yang menjadi bagian perusak lingkungan itu ya, Kak. Jadi sebagai generasi muda juga dari dininya, dari kita mudanya, kita emang harus semenjaga itu ke lingkungan gitu. Karena lingkungan ini nantinya akan dinikmati oleh anak cucu kita juga ya, Kak. Maksudnya nggak hanya berhenti di kita kan gitu, harus kita sisakan juga gitu, harus kita lestarikan selanjutnya. Oke, jadi harapan Kak Isna dan juga saya gitu sebagai mahasiswa juga memang ya besar sekali kepada generasi muda untuk saling menjaga dan juga saling mengingatkan untuk saling aware lah gitu kepada lingkungan kita. Mungkin itu adik-adik pembahasan kita, pembicaraan kita mengenai krisis energi dan juga energi alternatif yang bisa digunakan. Terima kasih kepada Kak Isna yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir gitu pada kegiatan kita kali ini, acara kita kali ini. Yang mana juga pasti Kak Isna sibuk sekali ya Kak, gitu sambil kuliah, sambil kerja juga di geografi. Wah, Masya Allah sekali. Sangat insightful gitu. Oke. Mungkin itu ya teman-teman pembicaraan kita, pembahasan kita pada kali ini mengenai krisis energi dan juga energi alternatif. Semoga bisa bermanfaat dan membuka kesadaran-kesadaran untuk teman-teman, untuk adik-adik yang dimana sekarang ini kita memang sedang mengalami permasalahan krisis energi yang cukup genting gitu, cukup harus lebih diperhatikan lagi. Terima kasih dari saya sebagai host di sini dan juga sebagai dari Kak Isna sebagai pembicara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.